Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah doa kita malam hari ini. Dan saya berharap Bapak Ibu, saudara, saudari semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan kita semua tetap di dalam perlindungan Allah. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini buat segala kebaikan, pertolongan, pimpinan Tuhan yang senantiasa baik di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, itu tidak membuat Tuhan lari dari hidup kami. Tetapi Tuhan semakin mendekat, Tuhan semakin menjadikan kami anak-anak-Mu yang taat, yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Engkau tetap Allah yang baik di dalam hidup kami. Kami mensyukuri akan rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan boleh menghimpunkan kami. Kami boleh bersama, boleh meluangkan waktu kami malam hari ini untuk sama-sama menaikkan segala doa-doa kami di hadapan-Mu, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman. Mari Tuhan tolong kami, pimpin kami di dalam ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam masa-masa seperti yang kita alami saat ini, masalah pandemi yang belum berakhir, masalah ekonomi yang tidak stabil, target kita yang belum tercapai, ataupun tugas yang semakin menumpuk, semakin banyak, dan berbagai macam masalah lain. Lalu kemudian ketakutan, kekhawatiran itu mulai menyerang kehidupan kita. Nah, walaupun demikian, ada Tuhan Yesus yang senantiasa bersama dengan kita, yang memberi kita ketenangan dan memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita. Di dalam malam yang gelap, di taman yang indah, bahkan di dalam badai topan sekalipun, tangan Tuhan akan terus memegang kehidupan kita. Mari kita bersama menaikkan pujian ini, menyanyikan pujian Tenanglah Kini Hatiku. Tuhan memimpin
bersama dengan Dia. Mari kita bersama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini buat kita. Ananias dan Sapira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, mungkin kita pernah waktu masih duduk di bangku sekolah, kita pernah membuat tugas karya seni atau kerajinan tangan, entah itu seni ukir, anyaman, ataupun bingkai foto dari bahan kardus, dan mungkin juga masih banyak kerajinan-kerajinan tangan lainnya. Nah, ketika kita selesai membuat kerajinan itu, maka sebelum hasil karya tangan kita dinilai oleh guru, kita akan sangat hati-hati di dalam kita menjaga hasil karya kita, agar karya yang kita buat itu tetap baik, tetap bersih, tidak rusak sebelum dinilai oleh guru. Nah, tetapi setelah hasil karya tersebut dinilai oleh guru kita akan memperlakukan hasil karya tersebut secara sembarangan dan semau kita. Kita tidak akan hati-hati lagi di dalam memegang hasil karya kita. Bahkan tidak jarang yang berakhir di tempat sampah hanya beberapa waktu setelah karya kita tersebut dinilai. Nah, apa yang kita buat dengan hati-hati, apa yang kita buat dengan kreativitas kita rusak dan abaikan dalam waktu sekejap. Hasil karya tersebut kita banggakan hanya beberapa waktu, tetapi ketika selesai dinilai, karya itu lalu kita abaikan. Kita melakukan tugas kerajinan tangan itu hanya demi sebuah nilai saja. Nah, Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, banyak orang pun memperlakukan kehidupan ini hanya demi sebuah nilai. Demi dinilai baik, demi dinilai taat, demi dinilai saleh, kita rajin pergi ke gereja dan melayani Tuhan. Demi dinilai orang baik, demi dinilai orang murah hati, kita banyak memberi dan banyak menolong orang lain. Atau kita demi dinilai harmonis di dalam hubungan kita berusaha untuk tampil seromantis mungkin. Atau demi kita dinilai sukses, demi kita dinilai berhasil, kita berusaha untuk memiliki dan memakai barang-barang bermerek. Nah, saudara kekasih Tuhan, dan tidak jarang karena penilaian ini banyak orang mengorbankan integritas hidupnya, mengorbankan integritas imannya, kerohaniannya, hanya demi sebuah penilaian. Di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Ananias dan Sapira adalah salah satu contohnya. Hanya demi dinilai sebagai orang percaya yang murah hati, mereka mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah mereka. Nah, Ananias dan Sapira ini berani menipu Tuhan karena mereka mau diakui, mereka mau dikagumi oleh manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tulus. Jangan sampai apa yang kita lakukan ujung-ujungnya untuk mendapatkan penilaian, untuk mendapatkan pujian dari manusia semata. Bahasa politiknya sekarang itu pencitraan. Itu tidak akan tahan lama, tidak akan bertahan lama. Atau mencari pujian manusia adalah hal yang kosong, hal yang hampa. Tetapi
transformasi kehidupan yang jujur, yang tulus, apa adanya, itulah yang bersifat permanen, bersifat lama. Jadi bukan sekedar kita dinilai baik oleh manusia, tetapi yang lebih utama adalah kita dinilai baik oleh Tuhan, oleh Allah kita. Percuma kita mendapatkan pujian dari manusia, tapi kita tidak mendapatkan pujian dari Tuhan. Jangan sampai penilaian manusia membuat kita mengorbankan integritas iman kita. Nah, bulan ini adalah bulan misi dari gereja kita. Dan untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan, kita harus senantiasa menjunjung tinggi integritas iman kita. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan kalau yang kita utamakan hanyalah penilaian manusia? Lakukanlah tugas pemberitaan Injil itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan jujur, apa adanya, hanya untuk Tuhan, dan banyak orang boleh mengenal, boleh percaya kepada Tuhan. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Apakah selama ini hanya nilai dari manusia yang kita kejar, ataukah penilaian dari Sang Juru Selamat? Sebagai respon akan renungan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama malam hari ini, mari kita bersama menyelidiki hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, dan hidup yang kita jalani, alami selama ini, apakah semua itu berkenan kepada Tuhan? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan bersama berdoa bersyafaat untuk beberapa pokok doa yang akan saya sampaikan untuk kita malam hari ini. Namun kali ini sedikit berbeda Bapak Ibu. Kalau biasanya saudara hanya mengikuti doa yang dibawakan oleh pemimpin doa, kali ini saya akan memberi kesempatan kepada kita semua yang mengikuti atau yang menyaksikan ibadah malam hari ini
untuk kita boleh bersama-sama berdoa secara leluasa, berdoa secara bebas di rumah kita masing-masing. Nah, saya akan membacakan beberapa pokok doa, lalu saya akan memberi waktu bagi kita semua untuk berdoa, mengungkapkan segala pergumulan doa yang pokok-pokok doa yang sudah saya bacakan nanti untuk kita, dan kita menikmati persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan di dalam doa kita. Nah, yang pertama, mari kita akan sama-sama berdoa untuk kerohanian setiap jemaat Tuhan. Kita doakan agar Tuhan terus menguatkan setiap kita sebagai umat Tuhan. Kemudian kita juga berdoa untuk segala pekerjaan, usaha, dan pendidikan dari jemaat kita. Kemudian yang ketiga juga kita tidak lupa berdoa untuk jemaat kita yang dalam kelemahan, yang terbaring oleh karena sakit. Kita dukung mereka di dalam doa kita, topang mereka dalam doa kita, agar Tuhan yang senantiasa menguatkan kehidupan mereka. Mari kita meluangkan waktu kita untuk sama-sama bersyafaat dan berdoa untuk pokok doa ini. Mari kita berdoa. Selanjutnya kita berdoa untuk misi pekabaran Injil di segala penjuru di dunia ini. Bulan ini adalah bulan misi. Mari kita sama-sama berdoa bersama untuk misi pekerjaan Tuhan. Kita doakan untuk para misionari, kita doakan untuk para hamba Tuhan yang diutus, dan kita doakan untuk sarana-sarana penginjilan yang dipakai. Kemudian kita juga berdoa untuk kita sebagai umat Tuhan, agar kita terus menjadi saksi dan menjadi alat Tuhan yang setia untuk mengabarkan keselamatan kepada keluarga kita, kepada teman, sahabat kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Kemudian kita juga datang berdoa. Kita sama-sama berdoa untuk Sekolah Kristen Kalang Kudus Makassar sebagai mitra pelayanan kita di dalam gereja kita. Kita doakan untuk proses belajar mengajar secara online yang mereka ikuti sekarang. Kemudian kita juga berdoa untuk renovasi gedung sekolah. Biaya yang dibutuhkan kita doakan agar Tuhan yang memberkati dan membuka jalan agar renovasi gedung ini boleh dilakukan dengan baik. Kita juga berdoa untuk pengurus yayasan, kita doakan untuk direktur pelaksana, kemudian kita doakan untuk guru-guru, doakan untuk para karyawan yang melayani di sana. Mari kita sama-sama meluangkan waktu kita berdoa untuk Sekolah Kristen Kalang Kudus.
Kemudian yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita doakan untuk keamanan bangsa kita. Kita doakan untuk masalah ekonomi. Diprediksi sekarang diambang resesi di dalam ekonomi kita. Kita doakan untuk penanganan COVID-19 yang belum juga berakhir. Kita doakan untuk presiden dan semua pemimpin-pemimpin yang ada mulai dari pusat sampai kepada tingkat daerah. Kemudian kita juga berdoa untuk kita masyarakat secara umum, agar kita tetap disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini atas kebaikan dan pertolongan Tuhan sudah memimpin, menolong, memberkati kami di dalam ibadah doa kami malam hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan kami sudah menaikkan segala doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami yakin bahwa Tuhan yang akan melakukannya, menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Hamba-Mu menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa akan memberikan kami perlindungan, memberikan kami kekuatan, kesehatan, menopang seluruh kehidupan kami di dalam kami menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Kami akan beristirahat malam hari ini, biarlah Tuhan juga yang boleh melindungi kami, menjaga kami boleh beristirahat dengan baik, dan esok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur, dan menutup ibadah kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah ibadah doa kita malam hari ini. Mari kita senantiasa tetap untuk menjaga kesehatan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.